Baik, kita lanjutkan bagian video yang kedua teman-teman, kelanjutan dari materi motivasi yang judulnya belajar cara belajar. Nah sekarang kita lanjutkan dengan subtopik bagaimana mewujudkan rencana yang telah dibuat, atau tepatnya tips mewujudkan rencana yang telah dibuat. Tentunya teman-teman semua di sini ya, pastilah kita punya rencana ya, sekalipun kita beda tingkatan kelas gitu, pasti punya masing-masing rencana ya jangka pendek kita ya. Nah kalau rencana tidak diwujudkan itu juga nggak ada gunanya teman-teman ya. Nah ini kakak bantu bagaimana atau tips mewujudkan rencana yang sudah ada gitu ya. Nah yang paling penting adalah ini dia teman-teman, harus fokus terhadap apa yang akan kita inginkan atau kita cita-citakan. Jadi kalau misalkan kita sudah ada punya rencana, maka fokuslah terhadap apa yang kita inginkan itu, gitu. Fokus ke situ. Jadi pikiran kita, ya, emosi kita harus betul-betul kita fokuskan ke sana, ya, supaya bisa terwujud. Ini ada ilustrasi ya, ini ada ilustrasi saya buat ya teman-teman. Nih, ilustrasi seperti ini. Ada dua orang yang berteman ya, ingin menabung. Namanya Bayu dan Andi ya. Ini hanya copot nama aja ya. Oke, si Bayu itu biasanya begini. Kalau ditanya, Bayu, kenapa kamu menabung? Jawaban si Bayu coba teman-teman, ini jawabannya. Ya, karena menabung itu baik untuk masa depan. Pertanyaan saya sama teman-teman, ini jawaban si Bayu ini ada yang salah enggak? Nggak ada yang salah dari pertanyaan apa jawaban ini teman-teman. Ini nggak ada yang salah. Cuman coba kita bandingkan dengan jawabannya si Andi. Andi, kenapa kamu menabung? Coba. Ya, karena kalau saya menabung dan tabungan saya sudah banyak, ya sudah banyak, saya akan membeli laptop atau HP yang paling mahal. Fokus, kan ada fokusnya. Apa yang diinginkan si Andi? Ingin punya laptop atau HP yang paling mahal, gitu loh. Nah, nggak seperti si Bayu itu mengambang. Ya karena menabung itu baik untuk masa depan. Ya, ibaratnya ini jawaban normatif lah teman-teman ya. Nah kalau si Andi enggak, ya karena kalau saya menabung dan tabungan saya nanti sudah banyak, saya akan membeli laptop atau HP yang paling mahal. Jadi fokusnya adalah, fokus yang diinginkannya adalah laptop dengan HP. Jadi kita kesini gitu loh teman-teman. Nah ini laptopnya si Andi itu, oke teman-teman ya. Oke. Oke, baik, kita lanjut ke yang nomor 7, yaitu strategi belajar yang kita harus miliki ya. Jadi belajar itu punya strategi teman-teman. Yang pertama, nah strategi dalam membaca. Jadilah pembaca yang aktif ya, pembaca yang aktif. Maksudnya, inilah arti pembaca yang aktif teman-teman. Buat catatan kecil pada saat kamu sedang membaca satu buku pelajaran. Ya, buat catatan kecil. Yang kedua, tulis kolom kosong pada buku. Ya, jadi kalau itu buku Anda, ya nggak salah. Yang kolom-kolom yang kosong itu bisa kita tulis hal-hal yang penting dari apa yang kita baca ya, teman-teman. Kemudian stabiloi kata-kata penting atau kalimat-kalimat penting ya, sesuai dengan warna yang Anda inginkan. Kemudian libatkan emosi pada saat membaca. Maksudnya begini teman-teman, pada saat kamu membaca jangan kaku ya. Pokoknya misalkan begini, ya kalau kita mengerti misalkan suatu bacaan, oh gitu ya maksudnya ya. Ya saya paham. Jangan ngerti tidak ngerti pun diem. Nah emosi kamu juga jadi nggak berkembang gitu loh, tidak ada respon dari dalam gitu ya. Ingat kita punya bawah sadar teman-teman ya. Jadi bawah sadar ini yang kita libatkan dalam hal belajar, bukan pikiran sadar sebenarnya ya. Jadi pada saat kita melibatkan emosi, berarti melibatkan bawah sadar kita. Kalau kita mengerti, ya berkomunikasi dengan alam bawah sadar kita. Oh saya mengerti gitu ya. Oke. Kemudian gunakan 6 kata tanya ya, yang sangat populer ini. Jadi kalau misalkan kita membaca suatu buku ya, gunakan ya 6 kata tanya ini untuk misalkan menggali
isi daripada satu buku, ya. Siapa yang mengatakan ini? Misalkan teori ini, apa yang dikatakannya, ya? Misalkan di mana gitu ya, di mana, kemudian kapan terjadinya, mengapa dia mengatakan seperti itu, bagaimana proses itu terjadi. Nah, tidak semuanya 6 ini teman-teman, nggak mesti harus 6 ini harus ada gitu loh ya. Namun di dalam kita membaca itu harus ada di antara yang 6 ini yang kita gunakan dalam hal menggali apa-apa yang penting di dalam satu buku teman-teman ya. Begitu kira-kira. Sekarang kita akan lanjutkan strategi menulis teman-teman. Yang pertama itu bagi dua buku catatan ya. Jadi kalau ada buku catatannya itu dibagi dua teman-teman ya. Dibagi dua, nanti saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya ya, tulis ringkasan dengan kata-kata sendiri. Jadi kalau misalkan sedang membaca buku teks atau buku catatan kita juga ya, tolong dibuat ringkasan intisari daripada yang kita baca itu dengan kata-kata sendiri teman-teman ya. Kemudian buat peta belajar dari ringkasan yang sudah kita dapatkan itu. Kemudian kita tulis akronim untuk mempermudah mengingat daripada hal-hal yang penting yang telah kita baca itu ya. Akronim ini semakin lucu ya, semakin lucu bentuknya itu semakin cepat ingat dan semakin lama lupa teman-teman ya. Itu hukumnya di alam bawah sadar, makin lucu ya makin cepat ingat dan makin lama untuk lupa gitu teman-teman ya. Nah contohnya seperti ini ya. Ini adalah mengingat jenis-jenis gelombang elektromagnetik di dalam fisika nih. Dio Teller mikirin campak ya. Uliville tidak makan ya, nggak mau makan, kira-kira seperti itu ya. Radio, televisi, mikro, infrared, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan gamma. Nah jadi ada 8 itu, kira-kira kan agak lucu kan. Dio Teller mikirin campak, Uliville nggak mau makan, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, Nah, kemudian ini dia maksudnya nih ya, yang kita maksudkan tadi buku itu adalah catatan itu dibagi dua. Ini 2/3 dari catatan, ini sepertiganya. Jadi ini catatan asli dari guru. Ini adalah tempat ringkasan dengan kata-kata sendiri, yaitu kata-kata kunci di sini di catatan kita teman-teman. Jadi pada saat Anda membaca buku catatan kita nggak lagi utuh, udah langsung di sini gitu loh. Sudah di ringkasan ini. Jadi sangat penting menghemat waktu ya. Dan mengingat yang penting-penting juga cepat gitu. Oke. Kemudian strategi mengingat teman-teman. Yang pertama, nah teknik akronim tadi sudah ada saya tulis ya di sini. Jadi pada saat mengingat Anda usahakan ya sedapat mungkin membuat akronim yang lucu-lucu gitu ya. Kemudian teknik rangkaian kata ya, rangkaian kata bisa juga dalam kata-kata bukan akronim ya. Jadi misalkan ada kata-kata yang penting-penting di dalam satu materi itu, jika kita buat itu dirangkai gitu, boleh. Kemudian teknik plesetan ya, diplesetkan juga bisa ya, yang unik-unik lah pokoknya gitu ya. Oke baik, kita lanjutkan yang ke-8 teman-teman, yang saya sebut orkestrasi. Nah orkestrasi itu adalah bagaimana kita menata seni menata ini sebenarnya ya. Menata, mengharmonisasikan bagaimana gaya belajar kita, tipe belajar kita gitu ya, karena tipe belajar itu sangat berpengaruh kepada bagaimana kita mengerti suatu belajar ya, dan masing-masing kita punya gaya belajar atau tipe belajar yang berbeda-beda gitu ya. Nah gaya belajar itu nama lainnya modalitas. Jadi ada 3 teman-teman jenis gaya belajar, ada yang namanya visual. Berarti kalau visual itu adalah dominasinya melihat ya, melihat berarti mengandalkan mata, berarti melihat ya. Kemudian ada yang auditori, berarti dominasinya adalah mendengar, sedangkan kinestetis itu adalah gaya belajar yang selalu ada gerakan-gerakan gitu, jadi tidak suka diam gitu dalam hal belajar ya teman-teman.
Jadi kalau teman-teman sukanya belajar itu nggak bisa diam atau bergerak, berarti Anda kinestetik. Dan masing-masing tipe ini ada strateginya teman-teman. Jadi bagi Anda yang visual, ya perhatikanlah strategi yang belajar untuk Anda yang tepat ya. Oke, sekarang kita mulai strategi belajar kalau untuk yang visual. Visual itu strategi belajar yang pertamanya, usahakan meja belajar tidak langsung menghadap jendela atau pintu teman-teman. Untuk apa? Untuk menghindari polusi visual. Maksudnya begini, kalau meja belajar kita ya, sementara kita adalah tipe visual, itu dekat dengan jendela atau pintu, itu nanti kalau ada yang lewat atau ada bayangan pasti Anda kepo, apa itu, siapa itu gitu. Nah, otomatis merusak konsentrasi dan itu tidak bagus dari belajar. Jadi hindari ya, bila perlu meja belajar Anda pada saat belajar itu membelakangi jendela atau pintu, itu yang paling pas teman-teman ya. Kemudian yang kedua, strateginya adalah pastikan buku catatan berisi lengkap atau fotokopi seandainya tidak sempat mencatat atau tidak masuk kelas. Karena Anda kan visual andalannya kan melihat ya, membaca, ya berarti harus lengkap bahannya begitu ya. Kemudian gunakan bolpen warna dalam mencatat pelajaran. Letakkan whiteboard kecil dekat meja belajar untuk menempelkan catatan-catatan kecil atau rumus-rumus kecil. Nah, ini penting teman-teman. Jadi pada saat seperti saya ini, meja belajarnya saya ini, maka di depan saya ini nggak begitu jauh, bila perlu hanya 1 meter aja dari saya, kita tempelkan namanya whiteboard kecil untuk menempelkan kalimat-kalimat penting atau rumus-rumus kecil gitu, catatan kecil di situ. Karena kan kita sukanya membaca gitu, jadi jangan sampai nanti kita harus jauh ya, harus jalan juga jauh memindahkan atau menempelkan, itu kurang bagus. Kemudian pasanglah poster yang berisi kata-kata mutiara atau motivasi untuk memberikan inspirasi dan semangat dalam belajar ya. Pilihlah kata motivasi yang sesuai dengan diri kita teman-teman ya, yang cocok begitu. Nah, gunakan mind map atau peta belajar yang tadi sudah kita singgung ya, ada 2 tipe itu untuk meringkas pelajaran karena sangat cocok dengan cara belajar, cara kerja otak ya teman-teman. Jadi dilatih membuat peta belajar di rumah misalkan untuk meringkas juga boleh. Oke. Baik, yang kedua adalah yang auditori ya teman-teman. Nah, strategi dari tipe belajar auditori yang pertama adalah boleh gunakan voice recorder atau perekam suara saat mendengarkan pelajaran. Misalkan begini nih, kalau kita sudah menyadari kita tipe belajar yang auditori, karena dengan mendengar baru kita cepat bisa belajar dengan baik, ya nggak salah kalau minta tolong atau permisi sama gurunya. Jadi bilangkan aja dengan baik-baik gitu, Bu, saya bisa rekam nggak, karena saya lebih cepat mengerti kalau mendengar gitu. Saya kira guru yang baik ya pasti maulah ya, kalau tujuannya ingin menjadi belajar lebih baik itu kenapa tidak gitu ya. Kalau saya sih misalkan saya guru sah-sah aja gitu. Baik, yang kedua, minta seseorang untuk menanyakan atau membacakan pelajaran yang akan kamu ingat. Jadi misalkan ya suruh aja adikmu atau misalkan saudara untuk menanyakan atau membacakan pelajaran yang akan kamu ingat. Misalkan kalau ada ulangan besok gitu, misalkan bahannya 5 lembar atau berapa gitu ya. Nah, lebih banyak kamu suruh orang membacakan, kamu yang mengingat gitu. Oke. Kemudian hindarkan polusi suara yang tidak mendukung di sekitar tempat belajar. Nah, ini juga penting karena kita kan dominasinya mendengar teman-teman. Jadi kalau banyak suara-suara yang kita dengar yang mengganggu itu akan merusak konsentrasi gitu. Konsentrasi kita akan terganggu banget ya dengan suara-suara gitu. Makanya auditori ini biasanya belajarnya paling pas apabila dia sudah agak hening gitu ya, kayak di rumah misalkan gitu ya.
Kemudian buatlah kalimat unik atau lucu ya untuk menjangkarkan informasi pelajaran ke otak dan suarakan dengan keras. Nah, buat kalimat lucu seperti akronim tadi untuk menjangkarkan mencantolkan ya informasi pelajaran tersebut ke bawah sadar kita terutama ya. Karena bawah sadar kita lah yang sangat kuat mengingat, bukan pikiran sadar teman-teman. Kemudian usahakan ada tanya jawab dalam belajarnya itu tadi. Jadi kan kamu dengan saudara tadi tanya jawab, dia menanya kamu menjawab. Demikian juga kalau lagi di sekolah, nggak apa-apa kamu sering bertanya sama gurunya gitu ya. Kamu tanya atau sama temanmu bertanya begitu, akan jauh lebih efektif, kira-kira seperti itu ya. Kemudian bagi yang kinestetik, yang dominasinya kalau belajar itu nggak bisa diem teman-teman ya, perbanyak frekuensi break atau istirahat ya, atau jeda istirahat dalam belajar. Bukan lama istirahatnya, tolong dicatat. Jadi bukan lama istirahatnya, tapi banyak breaknya yang kamu perbanyak ya. Jadi bisa aja dalam belajar misalkan kamu punya waktu 1,5 jam, istirahat aja misalkan sampai 5 kali. Nah, 1 kali istirahat itu misalkan 2 menit atau 1 menit gitu. Itu penting teman-teman ya. Kemudian pertahankan keadaan ada gerakan sambil mengingat pelajaran ya, misalkan kamu bergerak-gerak, mondar-mandir, memutar-mutar ballpoint, mengunyah cemilan, ya memilih-milih tisu ya. Ya kalau kamu punya kursi belajar yang bisa diputar-putar ya kamu putar-putar di situ gitu. Itu akan sangat membantu bagi orang yang kinestetis ya. Oke, tapi memang kalau dilihat orang lain kamu kayak orang gila gitu ya. Oke, nggak normal gitu ya. Mungkin kalau ibu kamu nggak tahu bisa kamu malah heran melihat teman-teman seperti itu. Oke, jika memungkinkan pakai kursi belajar yang dapat bergerak. Nah itu tadi saya bilang diputar atau dinaik turunkan nggak apa-apa gitu ya. Kemudian pasang poster yang kesannya bergerak di ruang belajar. Misalkan seorang sedang melompat atau berlari, itu penting. Karena kamu kan orangnya kinestetik, berarti poster itu pun kamu lebih senangnya melihat yang sedang bergerak gitu. Gitu oke? Kira-kira seperti itu. Oke, baik kita lanjut teman-teman. Bagian dari orkestrasi tadi adalah ruang belajar kita ya. Ruang belajar kita itu ya perlu kita isi poster-poster ya yang mendukung ataupun yang motivasi diri kita. Piagam-piagam kalau ada nggak apa-apa kita buat di ruang belajar kita, itu kan untuk memotivasi diri. Karena bagaimanapun piagam-piagam itu kita dapatkan bukan karena main-main kan gitu ya, itu prestasi kita, jadi ada kebanggaan di sana teman-teman ya. Oke, kemudian sedapat mungkin ruang belajar kamu buat berwarna-warni karena itu tidak membosankan ya, itu sudah diteliti ya. Daripada ruangan itu polos terus, polos semua maksudnya dibanding dengan berwarna-warni, akan jauh kita lebih betah belajar di tempat yang ada warna-warni ya. Oke, kemudian musik belajar teman-teman. Bagi adik-adik atau teman-teman yang suka musik, ya nggak apa-apa kamu muter musik gitu ya, sambil belajar ya. Nah kalau lebih senang lagi, kalau bisa kamu lebih senang dengan musik-musik klasik atau disebut dengan musik instrumen, itu jauh lebih cepat menjangkarkan materi pelajaran ke dalam pikiran kita. Nah pun kalau misalkan kita nggak suka musik klasik gitu ya atau instrumen, nggak apa-apa, musik kesayangan kita itu kita putar dengan misalkan dengan volume yang pas lah menurut kita ya, karena itu akan membangkitkan semangat kita. Oke, nah itu atau disebut dengan musik yang favorit ya, favorit lah itu namanya. Oke teman-teman, baik. Itu untuk orkestrasi daripada gaya belajar, ruang belajar, dan musik belajar ya. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri motivasi ini ada kakak pilihkan beberapa kalimat motivasi yang bisa memotivasi diri kita ya teman-teman ya. Kalau cocok boleh dipasang ataupun dibuat di kamar kita. Nah pembuatnya adalah Theodore Roosevelt, kalau nggak salah ini adalah Presiden Amerika dulu ya. Jika kamu berpikir kamu kalah, maka kamu sudah kalah. Jika kamu berpikir tidak bisa,
maka kamu tidak akan bisa. Jika kamu menginginkan atau menghendaki kemenangan, tetapi pikiran kamu tidak berisi muatan menang, hampir bisa dipastikan kamu tidak akan menang atau sukses. Cepat atau lambat, orang yang akan sukses adalah orang yang berpikir sukses. Jadi teman-teman, kalau kita ingin mau sukses atau mau berhasil, ya selalu katakan dalam hatimu, saya bisa. Ya, saya bisa. Itu maksudnya kalimat ini teman-teman. Sekali kita bilang tidak bisa, maka diri kamu sudah menganggap kamu sudah tidak bisa, bahwa saudaramu sudah merekam atau menyimpulkan bahwa kita itu tidak bisa. Itu maksudnya teman-teman ya. Yang kedua itu adalah penulisnya Ralph Marston. Jangan menghabiskan waktu untuk menunggu kapan tangga hidup ini berubah menjadi eskalator yang bisa membawamu ke atas tanpa usaha. Tidak akan pernah terjadi. Kamu harus melangkah ke atas dengan dirimu, usahamu, dan pengorbanan, teman-teman. Ini benar ya. Jadi nggak mungkin kita misalkan bisa di anak tangga ketiga kalau kita tidak pernah melalui anak tangga pertama. Itulah urutan-urutan sukses teman-teman, kira-kira begitu. Jangan langsung mimpi kita ke sana tanpa ada usaha. Karena justru dengan ada usaha ya dan pengorbananlah sukses ataupun keberhasilan itu ya maknanya sangat dalam, teman-teman. Oke. Baik, sebelum kita akhiri topik motivasi kali ini, kakak mengajak adik-adik semua, teman-teman sahabat Fokus Offline, untuk mengatakan kalimat ini dengan tegas, dengan jelas dalam hati kita ya. Do the best and be the best. Lakukan yang terbaik dan jadilah yang terbaik. Dan katakan kalimat ini sebagai pemicu motivasi kita. Saya adalah salah satu, berikutnya seperti mereka nanti. Sekali lagi, saya adalah salah satu, berikutnya seperti mereka nanti. Oke, ini adalah foto-foto sebagian dari siswa-siswa offline yang sudah masuk ke perguruan tinggi, teman-teman ya. Oke, begitulah akhir daripada motivasi kali ini. Semoga dapat diambil manfaatnya. Sekali lagi, terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video motivasi berikutnya. Terima kasih.